Selanjutnya yaitu persamaan diferensial ordn homogen. Definisi dan bentuk umumnya yaitu bentuk umum PD linear ordn koefisien konstan yang homogen yaitu P 0 D pangkat NY per DX pangkat N ditambah P1 DN kurang 1 Y per DX N kurang 1 ditambah P2 DN kurang 2 Y per DX pangkat N kurang 2 dan seterusnya sampai Pn kurang 1 dy per dx ditambah Pny sama dengan Ix dengan P0 tidak sama dengan 0, P1, P2, P3 dan seterusnya sampai Pn kurang 1 di mana Pn adalah konstan. Dengan menggunakan notasi operasional diferensial maka turunan pertama Y terhadap X sama dengan dy, D pangkat 2Y per dx pangkat 2 sama dengan dy pangkat 2Y d3Y per dx pangkat 3 sama dengan d pangkat 3Y sama dengan dan seterusnya sehingga sampai dengan D sama dengan Dn kurang 1Y dan turunan D pangkat Ny terhadap Xn sama dengan D berpangkat Ny, maka persamaan diferensial dapat ditulis sebagai berikut, yaitu P0D pangkat N ditambah P1 D berpangkat N kurang 1 ditambah P2 Dn kurang 2 ditambah P3 berpangkat Dn kurang 3 ditambah dan seterusnya sampai dengan Pn kurang 1D ditambah Pny sama dengan 0. Adapun karakteristiknya yaitu jika B kuadrat kurang 4C lebih besar 0 maka akar-akarnya real yang berbeda. Solusi PD-nya yaitu Y sama dengan AE berpangkat M1X ditambah BE berpangkat M2X jika B kuadrat dikurang 4AC sama dengan 0 maka akar-akar real yang sama. Jadi solusi PD Y sama dengan A ditambah BX E berpangkat MX jika B kuadrat dikurang 4AC lebih kecil 0 maka akar-akarnya kompleks. Solusi PDY sama dengan E berpangkat AX dalam kurung A cos beta X ditambah B sin beta X. Contohnya sebagai berikut, di mana Y turunan kedua ditambah Y aksen dikurang 2Y sama dengan 0, di mana Y 0 sama dengan 4, Y aksen 0 sama dengan min 5. Penyelesaiannya yaitu M kuadrat ditambah M dikurang 2 sama dengan 0. Kita mencari akarnya. Jadi akar-akarnya yaitu M dikurang 1 dan M ditambah 2 sama dengan 0. Maka M1 sama dengan 1 atau M2 sama dengan 2. Y-nya sama dengan AE berpangkat X ditambah BE dikurang 2X, Y aksen sama dengan AE berpangkat X dikurang 2 BE berpangkat min 2X. Solusi pertama yaitu Y sama dengan AE berpangkat X ditambah BE berpangkat min 2X sama dengan 4 sama dengan AE berpangkat 0 ditambah BE berpangkat 0.
sama dengan A tambah B, jadi itu merupakan persamaan pertama, yang dimana 4 itu sama dengan A tambah B, min 5 sama dengan A dikurang 2B, 9 sama dengan 3B, B sama dengan 3. Solusi keduanya yaitu Y aksen sama dengan AE pangkat X dikurang 2BE dikurang berpangkat min 2X, yang dimana Y aksennya yaitu min 5, jadi min 5 dikurang AE berpangkat 0 dikurang 2BE berpangkat 0. Min 5 dikurang A dikurang min 5 sama dengan A kurang 2B sama dengan, yaitu persamaan kedua, jadi Y sama dengan EX tambah 3E dikurang 3E berpangkat min 2X. Baik, selanjutnya yaitu kita akan bahas tentang PD or Dn non-homogen, di mana bentuk umumnya yaitu Dn koefisien konstan yang non-homogen, di mana P0 di D berpangkat N Y per Dx pangkat N ditambah P1 D berpangkat N kurang 1 Y per Dx berpangkat N kurang 1 ditambah P2 Dn kurang 2Y per Dx berpangkat N kurang 2 ditambah P3 D berpangkat N kurang 3Y per Dx berpangkat N kurang 3 ditambah dan seterusnya sampai dengan Pn kurang 1, di mana turunan pertama Y terhadap X tambah Pn Y sama dengan Qx dengan P0 tidak sama dengan 0, P1, P2, P3 sampai dengan Pn kurang 1. Pn adalah konstanta dan Qx tidak sama dengan 0. Atau dapat dinyatakan dalam bentuk P0 D berpangkat N ditambah P1 D berpangkat N kurang 1 tambah P2 D berpangkat N kurang 2 ditambah P3 D berpangkat N kurang 3 ditambah dan seterusnya P N dikurang 1 D tambah Pn Y sama dengan Qx atau AD kuadrat ditambah BD tambah CY sama dengan Qx. Adapun langkah-langkah menyelesaikan persamaan linear non-homogen adalah 1. Menentukan solusi umum persamaan diferensial linear homogen yaitu YHX. 2. Menentukan solusi umum PD linear non-homogen yaitu YPX. Dan yang ketiga, menentukan solusi umum PD yaitu Y sama dengan YHX ditambah YPX. Adapun contohnya yaitu Y double aksen ditambah Y aksen dikurang 6Y sama dengan 36X. Adapun langkah-langkah penyelesaiannya yaitu langkah pertama, kita mencari penyelesaian homogennya, di mana Y double aksen tambah Y aksen dikurang 6Y sama dengan 0. M kuadrat ditambah M kurang 6 sama dengan 0. Kita akan mencari akar-akarnya yaitu M tambah 3 dan M kurang 2. Jadi M sama dengan min 3 atau M sama dengan 2. YH sama dengan A E berpangkat 2X ditambah E dikurang E berpangkat min 3X. Adapun langkah keduanya yaitu mencari penyelesaian partikular, di mana YP sama dengan K1X ditambah K0. YP aksen sama dengan K1
sedangkan YP double aksen sama dengan 0, turunan keduanya. Jadi 0 ditambah K1 dikurang 6 dalam kurung K1 X ditambah K0 sama dengan 36. Min 6 K1 X ditambah K1 dikurang 6 KO sama dengan 36X. Min 6 K1 sama dengan 36, K1 sama dengan min 6. K1 dikurang 6, K0 sama dengan 0, min 6 dikurang 6, K0 sama dengan 0. K0 sama dengan min 1, YP sama dengan min 6, X kurang 1, Y sama dengan YH tambah YP. Jadi, Y sama dengan A E berpangkat 2X ditambah BE berpangkat min 3X kurang 6X kurang 1. Selanjutnya yaitu persamaan diferensial Euler-Cauchy, di mana definisi dan bentuk umumnya yaitu persamaan diferensial Euler merupakan salah satu bentuk spesial dari PDB. Linear Orden yang memiliki koefisien variabel, di mana AN X pangkat N turunan ke N dari Y terhadap X ditambah A1 X berpangkat N dikurang 1 turunan ke N dikurang 1 dari Y terhadap X ditambah dan seterusnya ditambah AN dikurang 1 X turunan pertama Y terhadap X ditambah A0Y sama dengan Rx. Jika Rx sama dengan 0 disebut homogen, sedangkan Rx tidak sama dengan 0 disebut non-homogen. Adapun cara mencari solusi PD Euler yaitu berdasarkan teorema transformasi X sama dengan E berpangkat E mereduksi persamaan Cauchy Euler. AN X berpangkat N turunan ke N dari Y terhadap X tambah A1 X berpangkat N dikurang 1 turunan ke N dikurang 1 terhadap X ditambah dan seterusnya ditambah A N dikurang 1 X turunan pertama Y terhadap X ditambah A0Y sama dengan R dalam kurung X menjadi persamaan diferensial linear dengan koefisien konstanta. Adapun cara mencari solusi PD Euler-Cauchy berdasarkan tabel hasil reduksi jika X sama dengan E berpangkat N. Jika bentuk awalnya X turunan pertama Y terhadap X, maka hasil reduksinya yaitu turunan pertama Y terhadap T. Dan hasil reduksi jika dimisalkan D sama dengan D per dt maka dy. Untuk bentuk awal X turunan dy berpangkat 2 terhadap X, maka hasil reduksinya yaitu turunan kedua Y terhadap T dikurang turunan pertama Y terhadap T. Dan hasil reduksi jika dimisalkan D, maka D dalam kurung D dikurang 1Y. Untuk bentuk awal X pangkat 3, turunan ke 3 dari Y terhadap X, yaitu turunan ke-3 Y terhadap T dikurang 3 turunan
kedua Y terhadap T dikurang 2 turunan pertama Y terhadap T, maka D sama D dalam kurung D kurang 1 kali D kurang 2Y, dan seterusnya. Adapun contoh soalnya yaitu X kuadrat Y double aksen dikurang 5X Y aksen ditambah 13Y sama dengan 0. Kita misalkan X sama dengan E berpangkat U sama dengan ln X, di mana du per dx sama dengan 1/x. Penyelesaiannya yaitu X pangkat 2 turunan kedua Y terhadap X dikurang 5X turunan pertama Y terhadap X ditambah 13Y sama dengan 0. Kita turunkan Y double aksen dan Y aksen sehingga didapatkan hasil tadi. Jadi, di mana hasil reduksi turunannya yaitu kita akan sederhanakan, di mana D turunan kedua Y terhadap X terhadap U dikurang D turunan pertama Y terhadap U dikurang 5 turunan pertama Y terhadap U tambah 13 sama dengan 0. Jadi turunan kedua Y terhadap U dikurang 6 turunan pertama Y terhadap U ditambah 13Y sama dengan 0. Maka kita ketahui D dalam D per du, maka solusi homogennya yaitu D pangkat 2 dikurang 6D tambah 13Y sama dengan 0. Yang pertama, alfa berpangkat 2 dikurang 6 alfa tambah 13 sama dengan 0, yaitu persamaan karakteristik. Selanjutnya kita menggunakan rumus ABC. Jadi alfa 1,2 sama dengan min 6 dikurang min 6 plus minus akar kurang min 6 kuadrat dikurang 4 dikali 1 dikali 1 dikali 13 per 2 kali 1 sama dengan 6 plus minus akar 36 kurang 52 per 2 sama dengan 6 plus minus akar min 16 per 2 sama dengan 6 plus minus 4 min akar 1 akar min 1 per 2 sama dengan 3 plus minus 2i, di mana alfa 1 sama dengan 3 tambah 2, alfa 2 sama dengan 3 kurang 2. Karena jenis akarnya kompleks, berarti solusinya homogen. Selanjutnya kita substitusikan kembali nilai U sama dengan ln sehingga bentuknya menjadi YH sama dengan E berpangkat AU dalam kurung A cos BU ditambah B sin BU. YH sama dengan E berpangkat 3U dalam kurung A cos 2U ditambah B sin 2U. YH sama dengan E berpangkat 3 ln X dikali A cos 2 ln X ditambah B sin 2 ln X. Jadi bentuknya menjadi YH sama dengan X pangkat 3 2 cos 2 ln X ditambah B sin 2 ln X. Jadi solusi umumnya dari PD yaitu YH sama dengan X pangkat 3 dalam kurung A cos 2 ln X ditambah B sin 2 ln X. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang persamaan diferensial Clairaut. Definisi dan bentuk umumnya yaitu persamaan diferensial Clairaut merupakan persamaan diferensial linear tingkat
1, di mana Y sama dengan X turunan pertama Y terhadap X ditambah F turunan pertama Y terhadap X, di mana F adalah fungsi sembarang. Misalkan P sama dengan D turunan pertama Y terhadap X bila Y sama dengan XP ditambah FP. Adapun cara mencari solusi PD Euler-Cauchy yaitu Y sama dengan XP ditambah FP, di mana turunan pertama Y terhadap X sama dengan turunan pertama XP terhadap X ditambah turunan pertama FP terhadap X. Jadi turunan pertama Y terhadap X sama dengan X turunan pertama P terhadap X ditambah P turunan pertama X terhadap X ditambah turunan pertama P terhadap P dikali turunan pertama P terhadap X, maka P sama dengan P ditambah X turunan pertama P terhadap X ditambah F aksen dikali P turunan DP turunan pertama P terhadap X. 0 sama dengan X ditambah F aksen P, di mana turunan pertama P terhadap X. Solusi umumnya yaitu untuk solusi umumnya di mana 0 sama dengan dalam kurung X ditambah F aksen P turunan pertama DP terhadap X, yaitu solusi umumnya D turunan pertama P terhadap X sama dengan 0 integral tertentu DP sama dengan integral tertentu 0 dx, mana P sama dengan C, maka Y sama dengan XC ditambah FC. Untuk solusi singularnya X ditambah F aksen P sama dengan 0, maka diperoleh nilai P. Selanjutnya kita substitusikan ke persamaan awal. Adapun contohnya yaitu selesaikan persamaan diferensial Poirot berikut. Y sama dengan Px ditambah 2P tambah P kuadrat. Pertama-tama kita turunkan persamaan terhadap X, maka turunan pertama Y terhadap X sama dengan P turunan pertama X terhadap X ditambah X turunan pertama P terhadap X ditambah 2 turunan P terhadap X ditambah 2P turunan pertama P terhadap X. P sama dengan P tambah X turunan pertama P terhadap X tambah 2 turunan pertama P terhadap X tambah 2P turunan pertama terhadap X. 0 sama dengan X tambah 2 tambah 2P turunan pertama P terhadap X. Untuk solusi umumnya, turunan pertama P terhadap X sama dengan 0, maka DP sama dengan 0 dx, sehingga didapatkan solusi umum Y sama dengan Px tambah 2P tambah P kuadrat. Adapun solusi singularnya yaitu X tambah 2 tambah 2P sama dengan 0, sama dengan dimana P sama dengan min X per 2 kurang 1. Kita substitusikan nilai P ke persamaan diferensial Poirot. Y sama dengan
dalam kurung min X kurang 2 kurang 1 X ditambah 2 dalam kurung min X per 2 kurang 1 ditambah min 2 per min X per 2 kurang 1 kuadrat, yaitu Y sama dengan min X per 2 dikurang X kurang 2 ditambah X kuadrat per 4 tambah X tambah 1. Y sama dengan X kuadrat per 2 kurang X kurang 1. Sehingga didapatkan solusi singularnya, yaitu Y sama dengan min 1 per 4 dalam kurung X pangkat 2 ditambah 4X tambah 4, jadi Y sama dengan min 1 per 4 dikali X tambah 2 pangkat 2. Selanjutnya yaitu transformasi Laplace, di mana definisinya, misalkan Ft adalah fungsi yang terdefinisi untuk T lebih besar sama dengan 0, maka transformasi Laplace dari F adalah fungsi baru dengan variabel bebas S, yaitu Fs yang didefinisikan sebagai berikut. Ft sama dengan Fs sama dengan integral 0 menuju hingga E berpangkat St Ft dt untuk semua nilai S yang mengakibatkan integral tak wajar di atas konvergen. Inverse dari transformasi Laplace adalah kebalikan dari transformasi Laplace. Hasil transformasi Laplace dari suatu fungsi waktu, yaitu Fs, dapat dikembalikan lagi menjadi fungsi asalnya jika Fs mewakili transformasi Laplace untuk fungsi Ft, yaitu L kurung kurawal Ft sama dengan Fx, maka kita dapat menyatakan Ft adalah inverse dari Fs, sehingga jika L himpunan Ft sama dengan Fs, maka L berpangkat min 1 himpunan Fs sama dengan Ft.